Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Indonesia. Video ini adalah aksi nyata dari modul 1.2 tentang pengembangan diri sesuai dengan rencana yang telah dibuat ketika koneksi antar materi pada modul 1.2. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Hadi Infantri Putra, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada koneksi antar materi modul 1.2, saya mengembangkan rencana untuk pengembangan diri saya menjadi 4 poin. Yang pertama adalah upgrade dan update kompetensi. Kemudian yang kedua adalah refleksi rutin diri dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah program sahabat anak yang nantinya akan menarik kodrat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Dan yang terakhir yang ingin saya kembangkan adalah komunikasi dan kolaborasi yang berlandaskan dari inquiry apresiatif. Untuk poin pengembangan diri yang pertama adalah upgrade dan update kompetensi, di mana saya biasa melakukan pelatihan, melakukan workshop, mengikuti webinar-webinar yang dapat meningkatkan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang guru. Sebagai contoh, saya selalu mengikuti secara rutin pengembangan materi atau pendalaman materi dari kampus IPB, Institut Pertanian Bogor, yang secara rutin dilaksanakan untuk mata pelajaran biologi. Kemudian saya juga aktif mengikuti kegiatan kompetensi dan perlombaan untuk selalu mengetes kemampuan saya jika dibandingkan dengan guru-guru dari daerah yang lain. Kemudian saya juga aktif untuk mengikuti diskusi di forum atau MGMP, kemudian guru mapel maupun komunitas praktisi yang ada di daerah saya. Poin yang kedua dalam pengembangan yang saya rencanakan adalah refleksi rutin dari diri sendiri dan lingkungan. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama dengan membuat jadwal refleksi secara rutin, bisa jadwalnya secara harian, kemudian ditingkatkan ke mingguan, bahkan bisa lanjut ke refleksi bulanan. Kemudian pada setiap refleksi yang sudah dijadwalkan itu, saya menyusun sebuah jurnal untuk refleksi yang dilakukan. Jadi pada setiap kegiatan refleksi yang saya lakukan, saya mempunyai catatan progres apa yang sudah berkembang, apa kekurangan yang masih belum ditangani kelemahannya, dan seterusnya. Kemudian setelah saya terbiasa pada diri saya sendiri, saya mengajak lingkungan di sekitar saya untuk melaksanakan refleksi, karena dengan refleksi kita menyadari apa yang masih kurang di dalam diri kita dan di lingkungan kita, dan secara sadar kita akan meningkatkan kekurangan tersebut. Pengembangan diri yang berikutnya yang sudah saya lakukan adalah sahabat anak, di mana saya ingin berperan menjadi sahabat dari anak. Melalui apa? Melalui program bimbingan asuh yang ada di sekolah saya. Jadi melalui bimbingan tersebut saya bisa menggali sebenarnya kodrat seperti apa yang dimiliki oleh si anak atau siswa, kemudian potensinya di mana dan apa yang bisa kita kembangkan dari potensi yang dimilikinya itu. Kemudian saya juga menjalin komunikasi aktif dua arah dengan orang tua maupun wali dari siswa itu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari si siswa tersebut. Tidak lupa saya juga melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan guru yang lain di sekolah, karena dengan banyaknya informasi yang masuk dari guru-guru lain, kita bisa lebih memahami sejauh mana potensi dan kodrat dari siswa kita. Baiklah, berikut ini ada cuplikan kegiatan bimbingan asuh yang saya lakukan bersama dengan siswa bimbingan asuh saya. Lomba ya? Oke, boleh kalian tuliskan kendala-kendala apa, permasalahan apa yang kalian hadapi dalam belajar di asrama maupun di sekolah, dan kemudian gimana kalian memberikan solusi atas kendala tersebut untuk persiapan PAS besok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan refleksi diri kalian. Tahu refleksi? Tahu ya? Kalian tuliskan refleksi diri kalian
mulai dari awal semester kemarin sampai menjelang akhir semester ini. Itu ya, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang kurang di kalian, apa yang perlu kalian tingkatkan, kemudian apa sih poin plus kalian tuliskan di situ. Kemudian nanti hasilnya akan kita bawa untuk pertemuan yang individu ya. Kemarin kan kita belum sempat tuh mau pertemuan individu, nanti sekalian poin-poin yang kalian bahas akan kita bawa ke sana masing-masing dari kalian. Kalau bisa sebelum PAS, kita laksanakan sebelum PAS. Plus sama nilainya sudah dikumpulkan, nilai rapat yang kemarin. Nah, nanti kalian tulis, kalian tambahin targetnya di semester ini nanti. Jadi pahami ya? Ya, monggo silakan dituliskan dulu. Fokus pengembangan diri saya yang keempat dan yang terakhir adalah tentang komunikasi dan kolaborasi yang berlandaskan dengan inquiry apresiatif, di mana tentunya sering kita menemui di sekolah, di kantor, atau di instansi yang lain bahwa ketika kita melakukan rapat, melakukan diskusi, banyak yang fokus kepada hal yang sifatnya negatif. Jadi dengan pendekatan inquiry apresiatif, kita akan berfokus pada nilai plus atau kelebihan apa yang kita miliki, kemudian kita samakan visi yang jelas, target yang jelas, di mana visi itu bisa menggerakkan seluruh anggota di dalam instansi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana cara menjalankan ide inquiry apresiatif ini? Yang pertama adalah dengan menciptakan komunikasi yang positif antar anggota di dalam instansi tersebut. Kemudian, kita harus fokus semuanya untuk mengejar target dan tujuan yang ingin kita capai. Tentunya agar semuanya memiliki kesadaran yang sama untuk mengejar target tersebut, target yang kita buat adalah target yang bisa mencerminkan gabungan dari visi semua anggota yang ada di dalam instansi tersebut. Kemudian, saya juga melibatkan semua rekan di dalam instansi, semua teman guru di dalam kantor, di dalam sekolah, untuk ikut terlibat secara aktif. Karena sejatinya setiap guru pasti memiliki kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk mengejar target kita bersama. Dengan inquiry apresiatif ini harapannya kita bisa bergerak secara berkesinambungan, keseluruhan, semua bergerak bersama untuk mencapai target yang diinginkan sekolah. Demikianlah pengembangan diri yang sudah saya lakukan pada aksi nyata modul 1.2 kali ini. Semoga kita selalu bersemangat untuk memperbaiki diri, untuk mengupgrade kompetensi yang kita miliki demi kemajuan pendidikan secara umum. Guru penggerak Indonesia Maju. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.